Mulia Rahman sibuk melihat kontraknya, bahkan berpikir untuk mengangkat teleponnya. Satu-satunya alasan mengapa dia mengangkat dengan kecepatan kilat adalah karena dia secara khusus memprogram nada dering yang berbeda untuk Livia Rahman. Dia tertawa mendengar kata-katanya, senyum manis di wajahnya. "Yah, kuharap aku tidak mengganggumu," Mulia Rahman dengan lelah berkata. "Saya sedang melihat beberapa kontrak, jadi ya, kamu memang mengganggu saya. Jika ada orang lain yang tidak terbiasa dengan bahu dinginnya, seperti cucu-cucunya yang lain, mereka akan merasa terhina atau terluka oleh kata-katanya yang terang-terangan." Tapi Livia Rahman yang terbiasa dengan nada menusuknya mengabaikannya dan tidak merasa tersinggung karenanya. "Aku tidak akan menahanmu lama-lama kakek, jangan khawatir. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu." Dia menjawab, dengan gugup mengunyah bibir bawahnya. Dia cemas tentang reaksinya untuk mengetahui dia telah menyerah pada keinginannya dan kambuh setelah sadar untuk sementara waktu. Setelah 2 tahun menjalani terapi intensif, dia sekarang dapat mengakui bahwa dia telah bergantung pada alkohol dan antidepresan pada usia yang sangat muda. Dia meniru perilaku ibunya yang tidak menyenangkan, mulai minum dan minum pil sejak usia 16 tahun. Tekanan telah membebani dirinya dan dia mendapati bahwa meminum dirinya sendiri sampai lupa mematikan semua perasaannya yang tidak menyenangkan. Selain itu, keadaan mabuknya juga menempatkannya pada posisi rentan yang dapat dimanfaatkan musuhnya. Ketika dia mabuk, dia akan mengoceh dan mengungkapkan terlalu banyak tentang dirinya yang menempatkannya dalam kesulitan yang buruk. Untuk alasan ini, Mulia Rahman secara khusus menasihatinya untuk tidak minum untuk kesehatannya dan juga untuk perlindungannya. Ada apa?" Dia bertanya padanya, meletakkan penanya untuk fokus hanya padanya. Cucu perempuannya akan sering melihatnya secara langsung jika dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, karena dia telah memutuskan untuk memberitahunya melalui telepon, dia tahu ini adalah sesuatu yang besar. Jika itu masalah kecil, dia tidak akan kesulitan berbicara dengannya secara langsung. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang buruk, dia tahu dia lebih suka tidak melihat kekecewaan di wajahnya ketika dia tahu. Aku minum anggur." Dia berbicara seperti anak cemberut yang tertangkap basah mencuri dari toples kue. Suaranya menjadi kecil dan dipenuhi rasa bersalah karena melanggar janji. Mulia Rahman menghentikan apapun yang dia lakukan dan memikirkan pendekatan selanjutnya. Di satu sisi, dia marah karena dia telah melanggar janjinya. Tetapi di sisi lain, dia senang dia memberitahunya secara pribadi, bahkan jika dia tahu bahwa seseorang pada akhirnya akan mengirim laporan. Itu berarti setidaknya, dia mencoba untuk menepati janjinya dan berusaha untuk jujur dengan dia yang merupakan sifat yang paling disukainya tentang seseorang. Dia mengatupkan bibirnya dan berpikir tentang apa yang harus dikatakan. Setelah beberapa detik berpikir, dia memutuskan untuk tidak memarahinya dengan kasar tetapi menanyainya lebih lanjut. "Kenapa kamu melakukannya?" Dia bertanya, suaranya netral. Itu menyembunyikan emosinya, yang membuat Livia Rahman merasa seolah-olah dia adalah anak kecil yang diinterogasi oleh orang tuanya. "Aku tidak bermaksud begitu, tetapi dalam keadaan kabur, aku hanya mengambil minuman apapun yang ada di lemari es. Dan kebetulan itu adalah anggurnya." Dia berkata, suaranya semakin kecil dengan setiap kata. Rasa bersalah mulai merayapi dirinya, hampir mengikat lidahnya di tempatnya. Meskipun dia tidak terdengar kecewa padanya, dia tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Akankah dia selalu mengecewakan orang-orang yang penting baginya? Apakah dia tidak akan pernah bisa melepaskan kecenderungan masa lalunya? Mulia Rahman mengangkat alis setelah mendengar itu. Keadaan kabur, apakah sesuatu terjadi padanya? Dia berbalik ke arah Pak Sukri dan menulis di selembar kertas untuk menyelidiki apa yang terjadi padanya tadi malam. Mengangguk atas perintahnya,
Pak Sukri dengan cepat meraih teleponnya untuk menelepon kompleks Artara dan melihat apakah ada yang mengunjunginya kemarin. "Berapa banyak yang kamu minum?" Mulia Rahman bertanya, tidak yakin apakah dia ingin mengetahui jawabannya. "1 botol penuh." Dia terdiam, takut dengan apa yang akan dia katakan. Mulia Rahman merasa bibirnya tertarik ke bawah. Seluruh botol? Tentu saja, sulit baginya untuk tidak meminum semuanya. Dia dulu seorang pecandu alkohol. Dengan sendirinya dia telah menyaksikannya. Dia berada di sebuah perjamuan dan mabuk dari pikirannya, menyebabkan adegan histeris. Pada saat itu, Tio Bramantio secara terbuka mengumumkan Marisa sebagai cinta dalam hidupnya dan bahwa ikatan antara dia dan Livia tidak lebih dari tinta di atas kertas. Patah hati dan berpikir tidak rasional, dia mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Dalam trik kejam terhadapnya, dia menantangnya untuk minum sebotol anggur di tempat jika dia ingin dia tinggal bersamanya. Seperti anjing gembala yang patuh, dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia telah mengambil sebotol anggur terbesar dan meminumnya dalam hitungan menit, menyebabkan dia menjadi sangat mabuk. Dia hampir tidak bisa berjalan atau berbicara dengan benar. Melihat bahwa niatnya telah terpenuhi, Tio Bramantio kemudian berjalan keluar dan Livia mengejarnya hingga tersandung kakinya dan terjatuh. Citra Livia Rahman yang dikembangkan dengan hati-hati dalam lingkaran sosialita telah hancur saat dia membuat kekacauan dengan mengejarnya. Dia tersandung tumitnya menyebabkan dia jatuh dengan keras ke lantai. Selain itu, karena dia pemabuk yang emosional, dia menangis seperti anak kecil. Maskara telah membasahi wajahnya, make up-nya telah meleleh dan dia berantakan. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi. "Apakah kamu akan melakukannya lagi?" Dia bertanya padanya. Dia tahu dia bisa dengan mudah berbohong padanya dan mengatakan tidak, tapi dia cukup percaya padanya untuk percaya bahwa dia tidak akan mencoba untuk melanggar janji lain. "Saya tidak bisa mengatakan saya tidak akan pernah. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak minum alkohol kecuali saya di bawah pengawasan seseorang yang bisa saya percaya." Dia berkata dengan jujur, tidak ingin membuat janji lain yang tidak bisa dia tepati. Mendengar kata-katanya, Mulia Rahman merasakan bibirnya berkedut. Dia tidak berbohong padanya. Dia juga tidak menjanjikan apapun padanya. Itulah yang dia harapkan darinya. "Apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan ketika kamu mabuk?" Livia Rahman berhenti mendengar kata-katanya, memikirkan kembali ingatannya yang kabur. Dia samar-samar ingat mengoceh kepada Farontan tentang perasaannya dan pelukannya yang menenangkan. Kata-kata yang dia gunakan untuk menenangkannya dari pikirannya yang mencela diri sendiri telah tercetak di benaknya, meskipun dia dalam keadaan mabuk. Sayangnya, memikirkan Farontan mengingatkannya pada apa yang terjadi pagi ini yang membawa gelombang rasa bersalah yang bergulir ke dalam dirinya. "Farontan tinggal bersamaku sampai aku sadar." Dia bergumam, suaranya setenang tikus. Dia berdoa agar dia tidak mendengarnya, tetapi Mulia Rahman mendengar setiap suku kata dengan jelas. "Kamu bersama Firaun?" Dia terkejut mendengar berita ini. Dia tahu pria itu jelas terpesona oleh cucunya, dan selain bocah Bramantio yang buta, siapa yang tidak? "Cucu perempuan saya adalah yang terbaik. Pria manapun akan menjadi bodoh atau buta jika tidak jatuh cinta padanya." "Tuan, ini Faron." Pak Sukri berbisik padanya, tetapi Mulia Rahman melambaikan tangannya padanya. Mulia Rahman menjauhkan ponselnya dari telinganya untuk menjawab sekretarisnya. "Apapun namanya, aku tidak peduli." Dengan suara "ngef" yang keras, Mulia Rahman berpaling dari sekretarisnya yang terkejut. "Apapun namanya, Farontan bukan hanya siapa-siapa." Pak Sukri tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat betapa keras kepala bosnya.
Jelas baginya di mana Livia Rahman mendapatkan perilaku keras kepala. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.